Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak solihah hari ini? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di pelajaran tematik ya anak-anak. Untuk hari ini Ustazah akan menyampaikan materi lewat video ya. Nanti bisa diakses lewat YouTube. Kemarin kita sudah membahas materi di pembelajaran yang kelima. Ya, sebelum itu marilah kita langsung buka pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anak, kemarin Ustazah sudah menyampaikan materi yang ada di subtema 2 pembelajaran yang kelima. Sekarang Ustazah akan jelaskan lagi ya, karena kemarin ada beberapa teman kita yang belum hadir ya, ada beberapa teman kita yang belum masuk. Nah, ini Ustazah tes dulu sebentar. Alhamdulillah bisa buat ngetik ya. Langsung saja, bismillah langsung ke materinya. Sudah bacakan dulu ya. Edo sedang menunggu ibu menyiapkan makan siang. Sambil menunggu makanan, Edo belajar. Edo belajar nilai tempat bilangan. Berikut penjelasan tentang nilai tempat. Kemarin kita sudah belajar ya. Nah, tentang nilai tempat suatu bilangan. Contohnya pada angka 11 ya. Angka 11 ini menempati nilai puluhan, satu puluhan, dan juga satu satuan. Jadi yang di depan, angka yang di depan ini selalu bernilai puluhan ya anak-anak ya, diingat ya. Angka yang di depan selalu bernilai puluhan. Angka yang di belakang yang sudah tunjuk ini selalu bernilai satuan ya. Jadi, nah angka 11 nilainya adalah satu puluhan dan juga satu satuan. Kemudian angka 12. Angka 12 nilainya adalah satu puluhan dan dua satuan gitu. Kemudian lanjut ke angka 13. Angka 13 nilainya adalah satu puluhan dan juga tiga satuan. Maksudnya gimana Ustazah? Satu puluhan itu nilainya sama dengan 10. Ya, ini sudah tulis di sini. Satu puluhan sama dengan 10 ya. Nilainya sama dengan 10. Jadi kalau misalkan dijumlahkan 1 puluhan ditambah 3 satuan hasilnya adalah 13 ya. Maksudnya 10 ditambah 3 hasilnya adalah 13 begitu. Ya. Selanjutnya nomor ini angka 14. Angka 14 nilainya adalah 1 puluhan dan juga 4 satuan ya. Nah, ingat yang depan selalu bernilai puluhan ya. Angka yang depan selalu bernilai puluhan. Angka yang belakang atau angka 5 ini adalah nilainya selalu satuan. Angka 15 nilainya adalah 1 puluhan dan juga 5 satuan. Lanjut. Nah, di sini ada yang kosong nih anak-anak, coba kita kerjakan ya. Di sini ada buah lemon, coba satu puluhan dan juga 6 satuan. Berapakah hasilnya? Nah, di sini ada jumlahnya 16. Kita tinggal tulis angkanya ya. Kita tulis angkanya 16, angkanya bagaimana? 1, 6. Nah, seperti ini angka 16 ya. Lanjut ke yang berikutnya. Nah, di sini ada gambar kacang. Gambar kacang jumlahnya ada 17. Coba sekarang kita pecah ya. Kita pecah nilai tempatnya 17, yang mana yang puluhan dan yang mana yang satuan. Nah, yang puluhan berarti adalah 1 karena yang puluhan itu selalu ada di depan angkanya ya. Jadi kita tulis di sini 1 puluhan dan juga 7 satuan. Nah, 1 puluhan, 7 satuan. Ingat ya anak-anak ya, yang depan, angka yang depan ini selalu puluhan, angka yang belakang selalu bernilai satuan. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, di sini ada gambar kacang hijau ya.
Kacang hijau ini jumlahnya ada 18, nilainya adalah 1 puluhan dan 8 satuan. Hasilnya adalah 18. Kita tulis angkanya ya. Angka 18, angkanya 18. Selanjutnya, nah di sini ada gambar kacang. Coba kita hitung ya. Puluhannya itu ada berapa? Ada 1 ya. Jadi ini puluhan itu selalu bernilai 1. 1. Karena jumlahnya puluhan ini sama dengan 10. 1 puluhan sama dengan 10. Ini sudah tulis ya. 1 puluhan hasilnya adalah 10. Coba kita buktikan, kita hitung jumlah jumlah kacang yang ada di kotak yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi nilai yang pertama adalah 1 puluhan. Selanjutnya kita hitung jumlah kacang yang ada di kotak yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 satuan. Nah, 9 satuan. 1 puluhan dan 9 satuan hasilnya adalah berapa anak-anak? 19 ya. 19. Kita tulis nama bilangannya di sini. Nggak kelihatan ya di sini deh, saya tulisnya di bawah sini. 19. Nah, gitu ya. Jadi tidak perlu dihitung lagi. 10 ditambah 9 berapa? Tidak perlu dihitung ya. Ini tinggal dijumlahkan aja semuanya. Maksudnya tinggal dipasangkan 1 puluhan, 9 satuan, oh berarti 19 gitu. Tidak usah dihitung lagi ya. Nah, sekarang ada buah laci. Kita coba hitung bersama. Ada berapa ini anak-anak? Nah, ini selalu 1 puluhan ya. Jadi di kotak yang pertama itu selalu jumlahnya 10. Kita tulis di sini 1 puluhan. Nah, kita tinggal hitung. Di kotak yang kedua ada berapa leci? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ada 10. Jadi kita tulis di sini. 1 puluhan dan 1 satuan. Nah, 1 puluhan dan 1 satuan berarti jumlahnya ada berapa semuanya? Dan 10 ya maksudnya ya, 10 satuan. 10 satuan berarti jumlahnya ada berapa anak-anak? Ada 20 ya, total semuanya ada 20. Kok bisa 20 Ustazah? Coba. 1 puluhan tadi bernilai 10. Nah, 10 satuan adalah 10 ya, jadi 10 ditambah 10 hasilnya adalah 20. Kita tulis di sini hasilnya. Jadi jumlah buah lacinya ada 20. Ini sudah tulis 20. Nah, begitu. Nah, kemarin di ruangan yang satu sudah kita kerjakan bersama ya. Di ruangan yang kedua yang di kelas 3C itu belum sempat Ustazah kerjakan karena waktunya sudah habis ya. Nah, ini sambil diperhatikan ya anak-anak ya. Sekarang kerjakan soal-soal berikut. Di sini ada buah pisang. Buah pisang ada jumlahnya ada 13 yang menempati nilai 1 puluhan dan juga 3 satuan. 1 puluhan itu nilainya sama dengan 10 ya. 10 dan 3, maka jumlah seluruhnya adalah 13. Begitu anak-anak. Sekarang coba kita kerjakan. Nah, 10 ditambah 3 sama dengan 13. 13 nilai bilangannya adalah 1 puluhan ditambah 3 satuan ya. Seperti yang kemarin Ustazah jelaskan. Di sini ada buah naga. Kita coba hitung ya. Buah naga menempati, ada berapa jumlahnya? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 ya. Kita tulis di sini. 16. 16 itu nilainya, penempatan nilai bilangannya seperti apa? 1 puluhan dan 6 satuan ya. 6 satuan. Nah, 1 puluhan ini
nilainya sama dengan 10. Nah, kita tulis di sini. 10 dan 6. 6. Kemudian hasilnya adalah 16. Begitu ya. Anak-anak tidak perlu dihitung di awal jumlah bendanya ada berapa, karena satu kotak ini sudah pasti hasilnya 10. Ini sudah pasti hasilnya 10. Jadi tidak perlu dihitung lagi. Tinggal dihitung yang bagian ini. Nah, habis angka 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, sudah ketemu hasilnya 16. Tinggal dipecah, tinggal dibagi. Nah, jadi 1 puluhan dan 6 satuan. Begitu ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ada gambar apa ini ya? Gambar padi ya. Coba kita kerjakan bersama. Gambar padi nilainya adalah, ini sudah pasti 10 ya. 10, kemudian kita hitung sebelah sini. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jumlahnya ada 18. Kita tulis. 18 nilai bilangannya adalah 1 puluhan ya. Ingat, angka yang di depan selalu bernilai puluhan. Angka yang di belakang berarti 8 selalu bernilai satuan. Nah, 1 puluhan dan 8 satuan. 1 puluhan nilainya sama dengan 10. 10 ditambah 8 sama dengan berapa hasilnya? 18. Begitu. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ada soal nih, berikut ini adalah gambar kegiatan yang biasa dilakukan orang di siang hari. Coba kita cocokkan ya. Apakah bekerja di kantor? Bekerja di kantor itu dilakukan di siang hari ya anak-anak ya? Iya, kita kasih centang ya. Kita kasih centang bekerja di kantor. Orang-orang kantor itu biasanya pulang pada saat sore hari. Jadi pada saat siang hari mereka masih bekerja. Kemudian berkebun. Berkebun biasanya dilakukan di pagi hari atau di siang hari? Di pagi hari ya. Jadi kita beri tanda silang. Kemudian bertani. Bertani. Oh, anak-anak di sini sudah, mohon maaf. Ternyata di sini perintahnya adalah suruh menjodohkan ya, suruh menjodohkan. Jadi bukan ini, bukan disuruh untuk apa namanya? Beri tanda centang dan silang ya. Sudah, maaf ya. Mohon maaf. Nah, jadi yang bekerja di kantor, yang manakah gambarnya? Yang ini ya. Berkebun. Berkebun yang mana gambarnya? Yang ini, yang atas. Selanjutnya, soal berikutnya adalah bertani. Bertani yang mana gambarnya? Yang ini ya. Ini sedang bertani. Memasak yang mana kegiatannya? Yang ini. Jadi, kegiatan-kegiatan ini adalah yang biasa dilakukan pada saat siang hari. Ada bekerja di kantor, ada berkebun, ada bertani, dan juga memasak. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran yang keenam. Sepulang sekolah, ibu menyuruh Edo tidur siang. Edo menurut perintah ibu. Edo tahu tidur siang baik untuk kesehatan. Bacalah percakapan berikut ini. Di sini ada percakapan antara ibu dan juga Edo. Selamat datang kembali, Edo. Apakah kamu lelah, nak? Ya, Ibu, Edo sedikit lelah. Kalau begitu, setelah makan nanti, kamu tidur siang ya, nak? Baik, Bu. Jangan lupa bersihkan badanmu ya. Iya, Bu. Nah, di sini ada percakapan Edo dan Ibu. Edo menyambut kepulangan Edo. Ibu menyambut kepulangan Edo yang habis dari sekolah ya. Nah, kemudian Ibu menyuruh Edo untuk istirahat atau tidur siang. Usai sekolah, Edo langsung pulang ke rumah. Edo meletakkan tasnya dengan rapi. Dia juga meletakkan sepatu pada tempatnya. Edo selalu mengikuti aturan di rumah. Edo anak yang tertib di rumah. Apakah kamu juga selalu bersikap tertib di rumah?
Nah, jadi anak-anak, setelah kita pulang dari sekolah, kita harus meletakkan barang-barang sesuai dengan tempatnya ya. Sepatu diletakkan di rak sepatu, kemudian tas diletakkan di dalam kamar. Kemudian kita juga harus mengganti seragam ya, melepas seragam, memakai baju rumah, kemudian istirahat atau tidur siang, makan siang. Nah, itu adalah beberapa kegiatan yang sesuai dengan aturan di dalam rumah ya. Jadi aturan itu adalah peraturan, aturan itu adalah tata tertib. Tata tertib yang harus dilakukan di dalam rumah. Jadi anak-anak, setiap tempat atau di segala macam kegiatan kita itu pasti ada aturannya ya, ada tata tertibnya gitu. Dan itu harus kita patuhi, harus kita laksanakan ya, jangan dilanggar. Ketika di rumah kita harus menjaga kebersihan, harus menjaga kerapihan. eh, Setelah bermain harus langsung istirahat, harus langsung pulang, harus langsung mandi, jangan meletakkan barang sembarangan, bangun tidur langsung merapihkan kasur dan lain-lain ya. Jadi banyak sekali aturan-aturan yang ada di rumah yang harus kita patuhi ya. Nah, apakah kamu, sekarang coba kita kerjakan ini ya. Apakah kamu juga selalu bersikap tertib di dalam rumah? Tentukan mana gambar yang menunjukkan sikap tertib di dalam rumah. Nah, coba kita lihat gambarnya ya. Yang gambar pertama, Edo merapikan kasurnya setelah bangun tidur. Ini jelas sesuai dengan aturan di dalam rumah ya. Kita beri tanda centang. Yang gambar kedua, Edo menonton TV sambil tiduran, kemudian makan sambil berserakan. Ini tidak sesuai dengan aturan ya. Jadi tidak boleh ya anak-anak ya. Nah, ketika sedang menonton TV harus sambil duduk, kemudian saat makan harus bersih ya, tidak boleh berceceran kemana-mana. Kalau ada sampah harus segera dibuang di tempat sampah. Jadi ini tidak boleh ditiru. Nah, selanjutnya gambar berikutnya adalah Edo membuang sampah di sungai, di got ini ya, di selokan. Edo membuang sampah di selokan. Apakah ini sesuai dengan aturan di dalam rumah? Tentu saja tidak ya. Loh, kok bisa tidak, Ustazah? Alasannya karena nanti kalau sampahnya dibuang di dalam selokan bisa menghambat saluran. Nah, ini yang bisa menjadi penyebab banjir. Tuh ya. Jadi tidak boleh ya anak-anak ya. Membuang sampah harus di tempat sampah, tidak boleh di tempat pembuangan, tidak boleh di selokan atau di got ya. Nah, gambar yang terakhir adalah Edo sedang menyapu kamar. Ini sesuai dengan aturan ya. Jadi kita beri tanda centang. Nah, itu anak-anak, jadi ada banyak sekali aturan di dalam rumah yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah seperti Edo ini, merapikan kasur setelah bangun tidur. Kemudian merapihkan atau menyapu kamar. Ya, nah kemudian aturan-aturan yang lain adalah membantu ibu saat memasak. Kemudian yang berikutnya adalah meletakkan tas, sepatu pada tempatnya. Belajar 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 dengan posisi yang bagus ya, tidak boleh sambil tiduran. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah beberapa contoh aturan-aturan di dalam rumah yang harus kita patuhi, yang harus kita terapkan. Edo punya kebiasaan baik sepulang sekolah. Dia suka mengulang pelajaran. Siang ini dia mengulang pelajaran matematika. Edo ingin pandai matematika. Ayo bantu Edo menyelesaikan soal-soal ini. Tentukan bilangan yang tepat sesuai nilai tempatnya. Kita kerjakan bersama ya. Nah, nih, contohnya pada nomor 1. 1 puluhan dan 7 satuan. Nilainya sama dengan 17 ya. Kok bisa 17 dari mana Ustazah? Karena coba ini Ustazah tulis ya di sini ya. 1 puluhan ini nilainya sama dengan 10. 10 ditambah 7 sama dengan berapa? 17 gitu ya. Sekarang nomor 2, coba kita kerjakan. 1 puluhan dan 3 satuan. Berapakah nih hasilnya?
Coba kita tulis di sini. 10 ditambah 3 sama dengan berapa? Sama dengan 13. Jadi kita tulis di sini ya. Hasilnya adalah 13. Nah, soal berikutnya. Menggunakan cara cepat saja ya anak-anak ya. 1 puluhan dan 8 satuan. Tinggal kita gabungkan angkanya jadi berapa? 18. Nah, 18. Selanjutnya, kalau mau pakai cara cepat tinggal digabungkan angkanya ya. Jadi tidak perlu ditambah. 1 puluhan dan 0 satuan. Berapakah hasilnya? 1 nih tinggal digabungkan angkanya jadi 10. Nah, jadi 10. Selanjutnya, 1 puluhan dan 6 satuan. Berapakah hasilnya? Tinggal digabungkan angkanya menjadi 16. Soal berikutnya. 1 puluhan dan 5 satuan. Berapakah hasilnya? Tinggal digabungkan angkanya menjadi 15 ya. Ini 1, 5 digabungkan menjadi 15. Nah, itu kalau menggunakan cara cepat ya anak-anak ya. Nanti kalau misalkan masih bingung boleh menggunakan cara ini. Tinggal 10 ditambah 7 sama dengan 17. Kalau ini misalkan mau menggunakan cara yang lambat, berarti bagaimana caranya? 1 puluhan bernilai 10. 10 ditambah 8 sama dengan 18. Hasilnya sama ya, 18 gitu. Ini kalau menggunakan cara yang lambat. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang tentukan nilai tempat dari bilangan berikut ini. Nomor 1 contohnya 14. Nilainya adalah 1 puluhan dan 4 satuan. Ingat ya, angka yang ada di depan selalu bernilai puluhan. Angka yang di belakang selalu bernilai satuan. Ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Ada angka 19, yang manakah yang bernilai puluhan? 1 ya, yang di depan selalu bernilai puluhan. Yang bernilai satuan adalah angka 9. Selanjutnya ada angka 18. Kita kerjakan. 18, yang manakah yang bernilai puluhan? 1. Yang bernilai satuan adalah angka 8. Kalau angka 11, yang manakah yang bernilai puluhan? 1. Yang bernilai satuan adalah 1. Angka 13 yang bernilai puluhan adalah 1. Ingat ya, yang di depan selalu bernilai puluhan. Angka yang di depan ini selalu bernilai puluhan. Angka yang di belakang selalu bernilai satuan. Jadi yang bernilai satuan adalah angka 3. Soal berikutnya. Nah, 17. 17 yang manakah yang puluhan? 1. Yang bernilai satuan adalah angka 7. Begitu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Materi hari ini sudah selesai anak-anak. Nah, materi hari ini kita belajar matematika ya. Kita belajar menempatkan suatu bilangan, menempatkan nilai pada suatu bilangan. Jadi anak-anak, sudah ulang lagi. Jika angkanya itu adalah, nah contohnya, jika angkanya itu adalah angka 18 contohnya, yang bernilai puluhan itu selalu ada di depan angkanya. Jadi angka yang di depan itu selalu bernilai puluhan. Angka yang di belakang selalu bernilai satuan. Sudah tulis di sini ya. Nih, catatan. 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 Nah, angka yang ada di depan selalu bernilai puluhan. Nah, kemudian angka yang ada di belakang selalu bernilai satuan gitu ya, diingat ya. Jadi yang di depan itu
puluhan, yang di belakang adalah satuan. Alhamdulillah sudah selesai materi kita hari ini. Nanti jika ada yang mau ditanyakan boleh ya bertanya ke ustazah atau bertanya ke orang tua yang ada di rumah atau bertanya ke kakaknya atau siapapun itu ya. Yang penting anak-anak kalau bingung harus bertanya, jangan dipendem ya. Jangan malu, jangan malu bertanya. Ya, itu saja. Ustazah mohon maaf apabila tadi mungkin ada bahasa-bahasa yang agak belibet ya. Nanti kalau misalkan anak-anak menemukan kosakata yang Ustazah ucapkan kemudian belum mengerti artinya, boleh juga bertanya ya. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan pada materi tematik hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Setelah ini akan Ustazah share tugasnya lewat Google Classroom. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.